Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Fisika. Ya, tentunya di sini kita akan membahas atau mengulas tentang fisika, ya, tentang topik-topik yang ada di fisika. Sebelumnya saya tidak akan memberitahukan secara langsung topik apa yang akan kita bahas hari ini, tapi saya mau mengenalkan topiknya melewati narasumber kita pada hari ini. Jadi untuk narasumber kita hari ini ada Bapak Andi Mulkan, ST MSc PhD. Nah, beliau selamat datang Bapak sebelumnya. Ya, terima kasih, selamat datang. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami, Pak. Nah, beliau ini merupakan dekan dari Fakultas Teknik Universitas Iskandar Muda dan juga aktif sekarang di Energy Research Center, ya Pak, di UNEDA Aceh. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, Pak, boleh tidak saya mengetahui gitu, kira-kira kalau di ERC ini Bapak seperti apa gitu ininya, Pak? Saya penasaran sih untuk diri saya sendiri gitu. Ya, terima kasih. Kita di ERC ini banyak penelitian-penelitian yang kita akan kerjakan seperti itu. Terutama sekali kita fokus kepada energi terbarukan. Oke. Baik, berarti seharusnya teman-teman udah tahu nih topik apa yang kita bahas ya. Jadi ini sangat tamu kita sangat tepat untuk topik ini gitu. Jadi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang energi terbarukan, Pak. Nah, karena kami backgroundnya pendidikan, energi terbarukan ini juga kami pelajari gitu di kelas atau di sekolah gitu. Harus kami ajarkan untuk siswa-siswa. Nah, ternyata banyak siswa-siswa yang mengalami kesulitan tentang materi ini. Nah, jadi harapannya dengan adanya podcast hari ini akan menjadi salah satu media pembelajaran terbaru gitu untuk mereka bisa gunakan untuk memahami materi ini gitu. Jadi mereka bisa memahami materi ini langsung dengan ahlinya lah, bisa kita bilang, Pak, ya. Oke, mungkin langsung saja, Pak, untuk bagaimana Pak cara mendefinisikan energi terbarukan ini secara sederhana gitu biar bisa mudah dipahami oleh siswa. Ya, terima kasih. Sebenarnya secara sederhana ya, energi terbarukan itu adalah energi yang berasal dari alam ya, dan dia dapat diperbarui secara alami dalam kurun waktu yang singkat. Ya, misalnya ada energi matahari, ada energi air, angin, ya, dan ini berbeda dengan energi yang tidak terbarukan atau energi fosil tadi, yang dia bisa habis dalam kurun waktu tertentu. Berarti Pak, seandainya kita tidak menggunakan energi terbarukan ini, bagaimana keadaan 10, 15, atau 20 tahun yang akan datang mungkin gitu ya? Ya, sebenarnya penggunaan energi terbarukan itu ya, konsepnya sudah lama ya, sudah lama dari tahun 1970 itu konsepnya sudah ada. Terus mungkin untuk di Indonesia itu sudah mulai ngejar-ngejarnya dari mulai tahun 2013, 2014 seperti itu. Jadi penggunaan energi terbarukan banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan ya, terutama kita bisa tidak tergantung kepada energi fosil, sudah itu energinya ramah lingkungan, bersih ya. Kalau dibandingkan dengan energi yang tidak terbarukan atau energi fosil tadi ya, penggunaannya itu nanti bisa bisa meningkatkan polusi, ya, meningkatkan polusi karena energi tidak terbarukan atau energi yang fosil tadi digunakan pada mesin-mesin ya, dan industri yang berbasis minyak dan juga batu bara seperti itu. Dan peningkatan polusi ini juga nanti akan berefek kepada global warming ya, pemanasan global, dan juga nanti perubahan iklim juga seperti itu. Berarti dampaknya sangat besar gitu untuk keberlangsungan hidup kita ya, Pak ya? Iya. Sangat signifikan ya. Sangat signifikan. Kalau misalnya kita berbicara Indonesia nih Pak tepatnya, yang selama ini sudah digunakan itu ada apa aja Pak untuk energi terbarukan ini? Untuk di Indonesia ya, yang sudah kita gunakan itu seperti misalnya yang kita lihat sekarang ini ya, penggunaan energi surya, terutama itu penggunaan panel-panel surya untuk menghasilkan energi listrik, dan juga ada energi air ya, energi angin juga melalui turbin angin seperti itu. Oh, di antara yang Bapak sebutkan ini kayaknya kita bahas satu aja ya Pak, biar karena terkait waktu juga ya. Gimana kalau kita bahas tentang
yang terakhir Bapak ucapkan barusan turbin angin ya Pak? Iya. Turbin angin. Nah, kan kalau kita lihat itu berputar-putar kemudian menghasilkan energi listrik ya Pak, secara pandangan orang awam gitu mungkin ya. Mungkin di sini Bapak bisa menjelaskan secara detail Pak bagaimana dia proses bekerja sehingga bisa menjadi listrik gitu. Ya, sebenarnya kalau secara sederhananya memang ya energi angin itu dapat dikonversikan ya oleh sebuah alat yang namanya turbin angin. Ya, Terus saat angin itu bergerak dan melewati bilah ataupun blade ya, dalam jenisnya blade atau baling-baling, itu nanti baling-balingnya akan berputar, terus nanti akan diteruskan kepada poros di baling-baling itu, dan poros tersebut nanti akan diteruskan lagi ke generator sehingga generator nanti bisa menghasilkan listrik. Itu secara sederhananya seperti itu. Kemudian untuk kekuatan anginnya berpengaruh nggak Pak terhadap listrik yang dihasilkan misalnya gitu? Ya, untuk energi angin sendiri ya, kalau dari literatur itu memang ada istilahnya kecepatan minimum, misalnya ada kecepatan minimum dari angin sehingga baling-baling itu bisa berputar, seperti itu. Baik. Berarti kalau kira-kira anginnya nggak mencapai kecepatan minimum itu belum tentu bisa bekerja gitu turbin. Iya, seperti itu. Tapi memang sekarang ini banyak desain-desain dari turbin angin ya, dia dengan kecepatan angin yang sangat minimum itu sudah bisa berputar dan bisa menghasilkan listrik. Kemudian yang membuat si baling-baling tadi berputar itu di situ ada konsep fisikanya nggak Pak? Kalau dikaji secara kefisikaan gitu. Iya. Kalau kita lihat lebih detail lagi, lebih dalam lagi, bahwa di situ ada prinsip aerodinamika di situ, ada prinsip aerodinamika di mana bentuk dari baling-baling itu yang mempengaruhi baling-baling itu bisa berputar. Jadi ketika angin itu melewati baling-baling, nanti di situ ada gaya yang bekerja di situ, yaitu gaya angkat atau lift, dan juga ada gaya hambat atau drag. Jadi karena gaya lift tadi lebih besar, maka menyebabkan baling-baling tadi berputar. Berarti kayak mirip-mirip sama pesawat juga ya Pak? Kalau sama seperti cara kerja sayap dari pesawat terbang. Baik Pak. Ternyata makin dipelajari makin menarik. Ya, karena emang energi terbarukan ini saya pikir satu topik yang sangat menarik untuk kita kupas ya, apalagi untuk anak-anak sekolah yang masih baru, masih muda ya. Kemudian pasti kalau dari suatu alat atau objek itu pasti kayak ada kelebihan dan ada kekurangannya ya kan Pak. Kalau turbin ini tersendiri itu dibandingkan dengan yang panel surya tadi mungkin atau apa yang kelebihan dia gitu Pak dibandingkan yang lain? Ya, terima kasih. Untuk turbin angin sendiri ya, itu yang paling utama kelebihannya adalah bahwa dia menghasilkan energi yang sangat bersih ya, dan juga ramah lingkungan, tidak ada polusi ya. Terus di balik kelebihan itu ada juga tantangan yang harus kita perhatikan juga untuk turbin angin ini. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa kita bergantung kepada anginnya ataupun kecepatan anginnya. Jadi angin sendiri itu dia bisa berubah-ubah atau fluktuatif ya. Jadi kadang-kadang kecepatannya rendah, kadang-kadang nanti ada terlalu tinggi ataupun terlalu kencang anginnya. Itu suatu tantangan juga, ada juga permasalahan yang harus dihadapi ketika kita menggunakan turbin angin seperti itu. Berarti untuk posisinya sebelum dipasang tuh memang harus diperhatikan kayak itu Pak ya? Iya, karena pemasangan turbin angin ini juga dia melibatkan istilahnya areal yang agak luas ya, dan juga sumber angin di areal tersebut. Ya. Berarti nggak boleh sembarang tempat. Oh iya, tidak sembarang tempat bisa dipasang turbin angin. Baik. Mungkin karena ini kayak podcast singkat gitu ya Pak ya, kita kayak cuma mau membahas turbin ini aja gitu. Dengan harapannya ya media podcast ini bisa menjadi media pembelajaran lah untuk memudahkan anak-anak belajar fisika. Gitu. Iya, saya lihat memang podcast ini ya yang berbasis audiovisual, saya lihat lebih menarik dan interaktif. Karena apa? Kita bisa
mungkin kalau para guru ataupun dosen dia bisa menyelipkan short video di situ atau animasi ya, sehingga mahasiswa ataupun para murid itu dia bisa lebih mengeri dan kayaknya lebih menarik seperti itu, lebih interaktif. Karena kan seiring perkembangan zaman juga ya. Jadi mengajarkan dengan cara-cara yang lebih mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Iya. Oke. Mungkin ini saja Pak, ada kata-kata terakhir mungkin untuk para pendengar podcast kita hari ini. Ya, terima kasih. Saya pikir untuk edukasi tentang energi terbarukan, misalnya dalam konteks energi terbarukan, saya pikir ini sangat baik dan kita harap bahwa edukasi ini bisa terus berkelanjutan lah ya. Terus tentang podcast sendiri, saya pikir ini mungkin bisa terus dikembangkan bagaimana untuk lebih menarik ya, sehingga mahasiswa dan juga para guru ya, para murid ya, bisa lebih saling bisa berinteraksi dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak sebelumnya. Ini aja untuk podcast kita hari ini ya, yang membahas tentang energi terbarukan. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan untuk narasumber kita yang spesial hari ini. Nah, jadi sangat berbicara tentang energi terbarukan ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru ya. Jadi bukan sesuatu hal yang wah gitu juga, tapi memang harus dipelajari secara berkelanjutan karena ini berhubungan dengan keberlangsungan hidup kita ya Pak, gitu intinya ya. Mungkin itu aja dari kami dari hari ini Pak. Kita pamit ya Pak, kita mengundurkan diri. Sampai jumpa di podcast fisika lainnya ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lain dengan topik yang pas kita undang lagi Bapak gitu. Boleh, insyaallah. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.